Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika engkau hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bahaya sifat dengki. Rujukan kita adalah surat Al-Falaq yang kita baca di awal tadi. Di ayat yang kelima, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia mendengki. Pertama, kita bahas definisi daripada dengki ini terlebih dahulu, sebagaimana yang banyak disampaikan oleh para ulama, para asatidz, bahwa dengki itu definisinya adalah mengangankan hilangnya nikmat pada orang lain. Jadi kalau orang dapat nikmat, yang ada dalam diri kita itu adalah keinginan agar nikmat orang tersebut itu hilang. Baralah kajainya orang kalau punya sifat dengki, mengangankan hilangnya nikmat pada orang lain. Kemudian dengki itu juga didefinisikan bagaimana supaya nikmat itu pindah kepada dia. Kalaupun tidak pindah kepadanya, ba'a supaya nikmat itu indak lamu-lamu ada pada orang tersebut. Ya, coba bayangkan. Jadi kok dapet, ya, bagi seorang pendengki itu memang orang tidak boleh adonan lebih tinggi pula, ya, level kenikmatannya daripada dia. Kok dapet orang kok memang hidupnya marasai di bawah hinyo saja, ya, baru senang hatinya. Tapi kalau level kenikmatan dia tehinyo hanya tidak senang. Makanya orang pendengki itu memang sangat dekat dengan SMS, yang sering diistilahkan. Senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Nah, itu kan sesuai dengan definisi dari kedengkian tadi. Mengangankan hilangnya nikmat pada orang lain, bagaimana nikmat tersebut berpindah kepadanya. Kalaupun tidak berpindah, maka jangan sampai nikmat itu berlama-lama pada orang tersebut. Ayolah jahe orang-orang dan punya sifat pendengki. Kalau kemudian kita
lihat dan kita rasakan ya, kalau kita memiliki sifat dengki, itu yakin hidup kita tidak akan tenang, hidup kita tidak akan tentram. Ya ba'alo awak ka makan betambuah sementara pangkana kata tangga sebelah ya, yang baru bali oto baru ya, rumah batingke ya, pangana ke situ abah kok bisa bali oto sementara ambo indah, kok bisa rumahnya batingke ambo indah, dari mana dapat biti, padahal rasu-rasunya gajinya dak lo kagadang bana penghasilannya daripada ambo, piba kok bisa. Akhirnya kan dibawa makan indak batambuah, dibawa lalo indak bakarwa. Sementara orang yang dapat nikmat ya tidurnya enak, makannya enak ya, tapi kemudian kita yang dengki ya, justru hidup kita tidak tentram. Makanya kalau orang yang memiliki sifat dengki ya, dia tidak bisa dikatakan sakit jiwa. Kalau sakit jiwa berarti kan gila deh. Tapi jiwanya sakit ya, jiwanya sakit ya. Dengan sebab apa? Penyakit jiwa tadi, yaitu kedengkian, yang membuat hidupnya kemudian menjadi tidak nyaman, membuat hidupnya menjadi tidak tentram ya. Lainnya kunyah jo nasi yang basuo jo sendok ya, tapi sendok saja nan bagi gigi ya. Kenapa? Karena memang pikiran kita itu selalu kepada orang yang kita dengki ya. Jadi yakinlah kalau kita memiliki sifat dengki ya, hidup kita tidak akan nyaman, tidak akan tentram ya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, iyyakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul khatab ya. Jauhilah oleh kalian dengki, sifat dengki, karena dengki itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar ya. Jadi ternyata kedengkian itu bisa memakan banyak kebaikan, al-hasanat, banyak kebaikan yang dimakan dengan sebab dengki. Karena kalau di hadis Rasulullah lainnya kita baca la tahasadu ya, wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru ya. Di hadis yang lain wala taqata'u ya. Jadi awalnya itu apa? Kedengkian. La tahasadu, janganlah kalian saling dengki. Karena nanti dari saling dengki itu ya, akan muncul perbuatan-perbuatan yang kemudian bisa memakan kebaikan, bisa memakan kebaikan. Ya dengan sebab kita tidak suka dengan nikmat yang ada pada orang, maka kemudian kita bisa saja memfitnah orang tersebut. Ya kan? Bisa saja kita memfitnah. Ya, bisa jadi kita memburuk-burukkan orang tersebut, menjatuhkan kehormatan orang yang mendapatkan nikmat karena kita tidak suka dengan nikmat yang pada orang tersebut. Ya, kan kita mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, al-muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat itu apa? Ya, innal muflisa min ummati ya'tina yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha ya wa daraba hadha wa safaka dama hadha, kan begitu. Bahwa muflis itu nanti pada hari kiamat dia datang membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, tapi dia juga datang membawa dosa, menghina orang, memfitnah orang ya, menggunjingi orang, yang kemudian akhirnya apa ya, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi ya, kebaikan dia itu diberikan kepada orang yang
difitnahnya, kebaikan itu diberikan kepada orang yang dihinanya, yang digunjinginya. Ya. Sehingga akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan dia itu habis, dimakan oleh perbuatan-perbuatan tadi yang boleh jadi diawali oleh kedengkian. Ya, habis semuanya. Kalau seandainya kebaikan kita habis, maka keburukan orang yang akan dipindahkan kepada kita. Ini yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Coba alangkah malang nasib kita, kita sholat, kita puasa, kita zakat. Ya, artinya apa? Kita sudah punya amal yang banyak, tapi dengan sebab ada perbuatan-perbuatan yang kemudian membuat kebaikan kita itu menjadi sia-sia. Kebaikan kita itu menjadi tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Ya, boleh jadi penyebab awalnya itu adalah kedengkian. Ya, kan ada pula orang kalau umpamanya anak dari tetangga sebelah itu lulus PNS, ASN. Itu berarti kan tetangga sebelah mendapatkan nikmat. Tapi karena kedengkian tadi, maka boleh jadi ada bahasa yang keluar itu adalah memfitnah. Ambo tahu bana gitu. Ini kan dake orang kepegawaian. Ya, tidak mungkin loh anaknya lulus murni itu. Membayarnya tuh, tidak kurang loh dari 100 juta membayar supaya anaknya lulus jadi ASN. Nah, berarti apa di sini? Fitnah. Ya, ini bukan orang yang tahu, tapi orang yang sok tahu. Ya, orang lulus murni, ya, tapi karena ketidaksukaan maka muncullah di situ fitnah. Seolah-olah orang yang anaknya lulus murni ini, ya, dia menyuap orang. Berarti kan fitnah. Nah, dengan sebab fitnah ini akhirnya apa? Kebaikan kita ya habis, ya dipindahkan kepada orang yang kita fitnah tadi. Orang bali oto awanan sasa ambo. Cerita ke mahkamah. Ambo tahu bananya. Calek sa plat oto saya EKY. Let tahu di kalian EKY. EKY itu utang. Ini yang lunas tuh ek. Entah dari malunya dapat informasi kalau toko platnya ek lunas. Kalau ek utang. Padahal orang yang lunas bisa aja nyebut platnya itu kalau orang yang berutang itu bisa saja ya platnya itu dibikinnya menjadi ek. Tapi tidak ada pula hubungan plat mobil ek atau ek. Ya kalaupun orang berutang ya tentu yang pentingnya sanggup untuk membayar hutangnya. Kok awak nan heboh ya, kenapa kita yang kemudian menjadi sakit kepala atau sakit gigi, sakit hati gitu kan. Akhirnya kan muncul fitnah. Janjian tuh pitih kantuannya nyambi untuk beli utuh. Kalau gaji barabana gajinya, ya kan? Akhirnya apa? Fitnah, ya. Fitnah memburukkan orang, menggunjingi orang. Akhirnya apa? Kebaikan kita pun menjadi sirna atau menjadi sia-sia. Nah, itu bahayanya kalau awak punya sifat dengki. Ya, dari dengki muncul perbuatan-perbuatan yang kemudian bisa menggerogoti kebaikan-kebaikan kita. Dan boleh jadi nanti di akhirat kita tergolong orang yang muflis, yaitu orang yang bangkrut. Kemudian di hadis Nabi yang kita baca di awal tadi juga, ya. La tahasadu wa la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu. Ternyata dengan dengki ini bisa membuat kemudian hubungan kita itu menjadi rusak. Ya, hidup kakak beradik jadi rusak, dengan tetangga menjadi rusak gitu ya. Dengan teman-teman di kantor juga bisa menjadi rusak dengan sebab apa? Kedengkian. Ya. Dengan sebab kedengkian bisa jadi kakak beradik itu hubungan silaturahimnya bisa menjadi putus. Awalnya ketika ya sama-sama merantau, ya hidup sama-sama merasai, itu akrab. Tapi sejalan dengan perubahan waktu, kakaknya lebih sukses dari adiknya atau adiknya lebih sukses dari kakaknya. Ya ketika kakaknya lebih sukses dari adiknya, mulai adiknya ada kedengkian. Ya ketika adiknya lebih sukses dari kakaknya, mulai kakaknya ada kedengkian.
ya, yang awalnya dulu awal merantau begitu akrab, kini jadi renggang. Ya, jadi bisa terputus silaturahim. Ini bahayanya dengki itu. Kalau hidup bertetangga biasanya cuk menyapu, jadi kurang menyapu. Dulu sama-sama datang ke komplek, ya, sama-sama masih pakai sepeda motor roda 2. Asalkan orang sebelah keluar dari rumah tuh basapu taruh, hai, assalamualaikum, waalaikumsalam, kamana itu nih, apa kerajo, beko balik dari kerajo nyusambut lo balik, hai, kemau nih, ande, ya lay aman-aman saja di perjalanan, kerajo lay lancar lay, nah itu sama-sama masih pakai sepeda motor, pakai kendaraan roda 2. Tapi ketika tetangganya sudah membeli mobil, ya, kendaraan sudah roda 4, wah, sudah ada menyapu dah. Ya, ndak sanang saya mencari tetangga sebelah, nyo intip-intip dari dalam rumah, nyo cigok-cigok lewat jendela. Ya, kenapa? Karena dia tidak suka tetangganya beli mobil. Nah, inilah bahayanya sifat dengki yang kemudian bisa merusak, memutus silaturahim dan juga hubungan ukhuwah Islamiyah antara kita dengan saudara-saudara kita. Dan yakinlah bahwa yang namanya hasad ini adalah sifat yang tercela, yang boleh jadi membuat seseorang kemudian berani, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, nekat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang bisa mencelakai orang lain, bahkan bisa membuat nyawa orang tersebut akhirnya melayang, ya. Dengan sebab apa? Dengan sebab kedengkian dia terhadap orang tersebut. Ya, dia mau melukai, bahkan boleh jadi dia membunuh orang yang didengkinya tersebut. Nah, inilah beberapa sifat tercela, ya, bahaya dari sifat dengki, yang mudah-mudahan kita mampu menjauhkan diri kita dari sifat dengki yang tentu bahayanya sangat banyak, baik terhadap diri kita maupun juga terhadap orang lain, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.